المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan untuk kita guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tentunya kepada kita. Mudah-mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih di suratul Baqarah ayat 74. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita bahwa keimanan orang-orang Yahudi itu sukar untuk diharapkan. Artinya kada usah digubris dah. Mereka itu memang susah itu. Nah, ini terjadi karena memang hatinya memang sudah keras gitu.
Nah, di dalam ayat 84 ini masih ada kaitan sebetulnya dengan kejadian kemarin, bahwa di dalam ayat yang lalu sudah disuguhkan oleh Allah tuh tentang kisah penyembelihan sapi itu kan. Lalu mereka lakukan itu, bahkan hampir saja mereka tidak bisa melakukan kan, karena saking mahalnya itu sapi kemarin. Dan susah dicari memang sapi yang dimaksudkan itu. Walaupun pada akhirnya mereka bisa menyembelih itu sapi. Padahal kata Nabi, andaikan mereka itu tidak banyak nanya, tidak banyak bertanya dengan Nabi Musa lantaran apa yang diinginkan sembelihan sapi itu, nyembelih aja gitu. Walaupun sapi anaknya barangkali gitu, pokoknya nyembelih aja, selesai urusan tuh. Tapi karena banyak tanya kan, warnanya warna apa, umurnya umur berapa, sapinya yang sudah dibajak atau belum, jadi akhirnya dipersulit oleh Allah gitu. Pokoknya kalau mau ibadah itu jangan banyak nanya dah gitu. Jadi laksanain aja. Ini mau ibadah nanya dulu, pahalanya gede nggak Pak Ustaz? Bah, kalau gede laksanain, kalau enggak ragu-ragu gitu kan. Jangan, pokoknya laksanain aja dulu. Nanti soal pahala itu lain. Ini sama juga begitu. Nah, sampai pada akhirnya proses itu terjadi, lalu Allah berikan kepada mereka ibaratnya tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga orang yang mati tadi disebabkan dengan adanya penyembelihan itu kan dipukulnya sedikit, lalu hidup. Yang mati itu hidup. Kadzalika yuhyillahul mauta, Allah hidupkan orang yang mati itu. Wa yurikum ayatihi, Allah perlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu di dalam ujungnya, la'allakum ta'qilun, kata Allah, mudah-mudahan kalian bisa berpikir gitu. Jadi artinya suruh dipikirkan dah. Kalau masalah yang beginian aja bisa, apalagi mampu yang lainnya, kata Allah. Kuasa Allah mampu yang lainnya pun juga. Kalau cuma ngidupin orang satu aja gampang aja, kata Allah. Nah, setelah kejadian itu, yang terjadi mereka ini bukan nerima, tapi malah justru makin jauh dengan Allah. Nah, ini kelakuannya itu bisa dibuktikan lewat ayat ini. Kata Allah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tsumma qasat, kemudian menjadi keras, qulubukum, hati kalian, maksudnya Yahudi, min ba'di dzalik, setelah itu maksudnya yang kejadian penyembelihan kemarin. Wahia, maka hatinya itu orang Yahudi tadi, kulub, kal hijarah ay fil qaswah, kal hijarah seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi dari batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari batu itu, lama yatafajjaru, terkadang mengalir, minhu dari batu, al-anhar, sungai-sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya minha dari hijarah, lama yashaqqaqu, terkadang terbelah. Fayakhruju, kemudian mengeluarkan, minhu dari belahan itu, al-ma'u, air. Wa inna minha, dan sesungguhnya minha dari itu hijarah, lama yahbitu, terkadang jatuh, min khasyatillah, saking takutnya dengan Allah. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, amma ta'malun, ada yang menyebutkan amma ya'malun, amma ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Afatatma'una, apakah kalian masih mengharapkan, ayyu'minu, mereka beriman, lakum, untuk kalian. Wa qad kana fariqun, dan sungguh kata Allah, ada fariqun, segolongan, minhum, dari mereka, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalimat Allah, kalam Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya itu kalam, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mengerti. Maksudnya aqalu itu otak, asalnya berakal, tapi yang dimaksudkan mengerti, memahami.
Setelah mereka memahami itu kalam, wahum, dan mereka ya'lamuna, mengetahui. Udah segitu dulu. Nah, setelah kejadian yang kemarin itu, mereka itu bukannya mau menerima dengan apa yang ada di depan mata. Harusnya kan ketika kejadian itu sudah terjadi, harusnya bisa menerima. Wah, ini luar biasa ayat Allah kan. Karena aneh itu. Orang dipukulkan pakai daging sapi kok bisa hidup gitu. Kan gitu. Kalau dipukulkan duit sapi pantas gitu. Dan daging sapi, Bang. Lalu hidup tuh. Nah, setelah proses kehidupan itu terjadi, lalu mati lagi tuh orang. Mati lagi. Setelah mengetahui atau memberitahukan siapa yang membunuhnya. Tapi yang jadi permasalahan ini adalah Bani Israilnya. Bani Israil itu setelah melihat kejadian itu bukannya menerima, tapi malah makin jauh. Karena saking jauhnya mereka itu, lalu Allah turunkan ayat ini untuk menggambarkan mereka ini kelakuannya. Tsumma qasat qulubukum, kata Allah. Kemudian menjadi keras hati kalian, maksudnya Yahudi. Kenapa jadi kerasnya itu? Disebabkan karena salubatil an qubulil haq. Karena mereka nolak dari kebenaran gitu. Bahkan kalau misalkan hati itu keras, diibaratkan di dalam ayat ini fahiyakal hijarah. Hatinya itu seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi. Loh kok bisa? Padahal ada yang lebih keras itu kan, ada besi itu. Tapi kenapa tidak ke besi? Karena memang secara global kalau besi itu masih ada yang lembek-lembek, Pak. Tapi kalau masalah batu itu ya keras-keras semua. Walaupun namanya ada batu padas gitu. Batu padas lembek gitu. Tapi kan secara keseluruhannya batu ya keras. Tapi sekeras-kerasnya batu ya tetap aja batu gitu. Walaupun itu batu keras, wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhu al-anhar. Walaupun sifatnya batu itu keras, tapi tetap saja kata Allah, lama yatafajjaru minhu al-anhar. Terkadang ada mengalir dari batu itu sungai-sungai. Sekeras-kerasnya batu itu, masih ada secercah air yang bisa keluar dari situ. Berarti masih ada apa ya ibaratnya, celah lah gitu. Walaupun kerasnya kayak apa, masih ada celah. Ini batu, sekeras-kerasnya batu masih ada celah untuk keluar air gitu. Tapi kalau hati mereka, tampuknya Bang minta ampun gitu, susahnya minta ampun. Makanya minta ke Allah, kita jangan sampai yang disebut dengan keras hati ya. Karena kan hati ini ibaratnya motor yang dominan di diri manusia itu. Saya sering mengatakan kalau hati itu ibarat di kendaraan tuh akinya. Sebaik apapun itu kendaraan, mewah kah, mulus kah itu kendaraan, tapi kalau nggak ada akinya, nggak hidup dia. Tapi kalaupun rudik itu bodinya, zaman jadul bodinya, tapi akinya mantap gitu, cesgur langsung. Begitu juga dengan diri kita. Ini ibaratnya hati itu adalah motornya yang paling dominan. Makanya Nabi sering menitipkan kepada kita tentang masalah hati. Kata Nabi, ya Allah, ingat, inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad kita itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluha saluha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadatu kulluh. Bila mana segumpal darah itu bagus, maka seluruhnya pun akan jadi baik. Tapi bila mana segumpal darah itu jelek, maka seluruhnya pun akan ikut jelek.
Ala, ingat kata Nabi, hiya al-qalbu, dia itu adalah hati. Maka hati inilah yang harus dijaga oleh kita. Sampai ada nyanyinya kan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah suami, janganlah poligami. Jadi ke situ ya. Bisa aja sana. Biar kadang ngantuk, Bang. Itu jadi hati itu memang perlu dijaga itu hati itu. Bahkan salah satu dari hadis itu ada yang menyebutkan bahwa yang cirinya orang yang celaka itu kan diantaranya 4 tergolong orang yang celaka. Pertama, jumudul ain. Jumudul ain itu keras mata. Keras mata itu dalam artian matanya itu enggak pernah menetekkan air mata gitu. Enggak pernah menyesali dalam hidupnya itu sampai menetekkan air mata. Itu ketika dia itu tidak bisa nangis, jumudul ain itu. Jumudul ain itu. Jadi keras mata itu menandakan syaqwah. Jadi ya setidaknya lah dalam setahun itu bisa nangis Idul Fitri kali ini. Bisa nangis itu. Ini sama sekali. Kalau mata itu tidak bisa nangis, itu menandakan hatinya keras. Ada juga orang tuh dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, berarti terlalu lembut itu. Cengeng. Tapi itu menandakan lembut hatinya. Lembut. Apalagi kalau perempuan kan, perempuan itu jangankan ditempeleng, mah dibentak dikit aja nangis gitu. Karena memang hati perempuan itu halus, Bang. Karena memang manusia halus itu. Makhluk paling halus itu. Makhluk halus. Jumudul ain itu. Lalu yang kedua, waqasiyatul qulub. Orang yang cirinya celaka itu hatinya keras. Hatinya keras. Karena hati keras itu al-qaswatul qulub la yaqbalul mawaid. Orang yang keras hati tidak bisa menerima petuah agama. Pokoknya jangankan jauh dari masjid, dekat masjid aja kada mau. Pinggir masjid aja kada mau. Singgah ke masjid. Tiap hari dengar adzan, tiap hari dengar ngaji, kada tergugah hatinya. Itu saking sudah keras. Kalau liatin orang mati di depannya, alhamdulillah bukan saya. Ngomongnya tuh, nggak ada satupun jadi pelajaran buat dirinya gitu. Itu keras hati. Yang ketiga, watulul amal. Cirinya orang syaqawah itu tulul amal, terlalu panjang cita-cita, terlalu berhayal hidupnya itu. Pengen kaya tapi usaha enggak. Pengen pinter tapi enggak belajar. Ngayal itu. Terlalu bayar hayalan itu, celaka. Ya berhayal sewajarnya aja, Pang. Itu punya cita-cita, alhamdulillah, syukur, normal berarti kan. Tapi terlalu banyak cita-cita tapi tanpa usaha, itu ngayal disebutnya. Cita-cita ada tapi berusaha keras. Kemudian yang keempat, wal hirsu 'alad dunya. Orang yang celaka itu wal hirsu 'alad dunya. Hirsu itu terlalu rakus dengan duniawi. Terlalu apa ya? Bukan rakus lagi lah, tamak gitu. Terlalu serakah dengan duniawi. Ibaratnya dughulu pet nyawa itu kalau bahasa sana. Dughulu penyawa itu mati-matian ngejar duniawi, berangkat malam pulang malam, pet sholat nggak mau itu yang penting duniawi itu. Itu hirsu dunia. Terlalu tamak dengan urusan dunia itu celaka juga. Ya sewajarnya aja, Bang. Kalau kerja wajar gitu. Gimana sih kerja 8 jam itu kan wajar. Jangan lebih dari itu. Kalau setiap hari dipakai dari pagi malam terus dia usaha 24 jam
Tidak ada non-stop. Wah, itu terlalu. Salah satunya yang menjadikan celaka itu adalah qaswatul qulub. Sama halnya dengan ini. Karena sekeras-kerasnya hati, kalau memang itu hati sudah keras, hidup bakal lebih dari batu gitu. Sebab kalau batu itu keras, itu tetap masih ada celah untuk bisa keluarnya air. Bahkan disebutkan lagi, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya minha dari hijarah, dari batu itu, lama yashaqqaqu, terkadang batu itu terbelah, sehingga dari belahan itu fayakhruju minhul ma, keluarlah air. Dari belahan batu itu keluarlah air. Itu batu keras tapi tetap masih bisa ada celah air. Ada yang namanya air susu kan itu. Itu air susu itu biasanya dari batu. Dari batu padas keluar yang jernih gitu. Dari belahan-belahan itu. Bahkan sekeras-kerasnya batu, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya minha dari hijarah itu lama yahbitu, terkadang dia menggelinding, jatuh. Yahbit itu dari atas ke bawah. Itu batu itu jatuh dari atas ke bawah itu bukan karena keinginan sendiri, tapi min khasyatillah, saking takut dengan Allah. Batu jatuh itu lantaran takut dengan Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan, tidaklah sesuatu batu itu jatuh kecuali batu itu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini batu loh gitu. Batu yang demikian kerasnya ketika jatuh lantaran takut dengan Allah. Ini manusia nggak ada takutnya gitu dengan Allah. Itu kira-kira hatinya keras apa ya? Sekeras apa gitu? Kalau batu saja yang keras itu takut dengan Allah, lo ke manusia yang lembek kok nggak takut-takutnya gitu ya? Dikasih hujan aja nggak sholat subuh. Ada takutnya kalau gitu ya masih. Makanya pantas manusia itu kalau sudah keras hatinya itu lebih keras dari batu gitu. Au asyaddu qaswah, lebih keras dari batu itu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita lembek, hati kita lembut, hati kita senantiasa menerima akan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain kan menyebutkan wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Sesungguhnya dari segala sesuatu itu illa yusabbihu bihamdih, kecuali dia bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih, bertahmid ke Allah, memuji Allah. Bahkan pujian-pujian itu kadang-kadang kalau orang mukasyafa itu, orang kasyaf itu mendengar itu pujian itu, perkataan-perkataan mereka itu bisa mengerti itu. Kalau ahli kasyaf itu, para wali itu, jangankan Nabi lah, kalau Nabi sudah pasti itu, para wali aja, para wali itu paham itu kadang-kadang. Dulu saya pernah ada guru tiba-tiba ngomong dengan pohon palem, ngomong sendiri dengan pohon palem gitu, kayak berdialog. Orang-orang pada bingung, apa sih itu? Begitu sudah itu diterangkan, tahulah kalian ngomong apa dia. Coba ngomong dengan pohon palem. Ada lagi Kiai Habib Abdullah bin Nuh. Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu habis turun dari Gunung Gede, lalu setelah datang ke rumah tiba-tiba minta balik lagi ke Gunung Gede. Padahal naik ke Gunung Gede itu memerlukan semalam itu waktu. Jalan kaki itu semalam baru naik ke atas. Ini tiba-tiba sudah datang ke rumah, pengen balik lagi ke sana. Ayo kita balik lagi. Apa yang terjadi? Kata beliau, aku ini ada semut nyangkut di sini lah ke bawah katanya. Ini semut alamatnya di sana, di atas gunung itu. Minta dianterin. Coba
bahasa semut tuh. Sampai paham itu bahasa semut. Kedengaran tasbihnya, kedengaran ngomongnya. Lalu semut itu minta dianterin. Dianterin ke atas tuh. Semalaman berangkat lagi ke sana. Itu wali Allah tuh masa begitu tuh. Makanya di sekitaran kita pun juga sama, semuaan bertasbih. Apa yang ada di sekitar kita itu memakai kaulul hal, memakai kaulnya masing-masing, omongannya masing-masing. Dia berbicara sebetulnya, termasuk batu juga. Bahkan ada batunya Siti Fatimah itu yang nangis kan, yang batu yang dipakai untuk memupuk gandum itu kan nangis tuh. Kenapa itu batu nangis? Padahal batu itu kan tidak ada urusan gitu dengan apapun. Tapi itu batu itu nangis mendengar ada kayak ayat Allah yang turun pada waktu itu menyebutkan bahwa di dalam api neraka itu akan dipenuhi dengan manusia dengan batu gitu kan. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Kata Allah, waquduhan nas wal hijarah, neraka itu akan dinyalakan dengan manusia dan juga batu. Mendengar ayat itu turun, itu batu yang dipakai oleh Siti Fatimah, nangis dia. Kenapa itu batu nangis? Lantaran batu enggak mau masuk ke situ. Batu ini enggak mau masuk neraka. Batu aja dengar ayat itu enggak mau masuk neraka. Ini manusia nantang bang, di video lagi. Gak apa-apa dah, saya nggak nafsu-nafsu amat masuk surga, nggak apa-apa, masuk neraka juga happy-happy aja bang. Kan di videonya macam begitu tuh omongannya, happy-happy aja saya masuk neraka. Di neraka itu ada artis dunia katanya, nanti saya bisa ketemu, bisa bikin konser kita. Luar biasa nih otaknya. Emangnya neraka itu kayak apa? Boro-boro liatin orang di sekitaran kita, lo diri kita aja nggak kelihatan. Kenapa saking gelapnya neraka tuh? Neraka itu pertama kali diciptakan oleh Allah itu warnanya merah, merah padam. Lalu Allah celupkan 1000 tahun di lautan. Setelah itu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, warnanya berubah jadi putih. Putih bening. Enggak kelihatan, tapi panasnya tetap. Lalu Allah masukkan lagi ke dalam lautan 1000 tahun lagi. Setelah itu diangkat jadi hitam. Kenapa dicelupkan terus oleh Allah? Lantaran kalau enggak gitu, itu apinya enggak ada manfaat nanti. Kalau enggak digitukan, itu neraka enggak ada manfaat sama sekali apinya dengan kita. Maka yang dipakai oleh kita itu celupan sedikit aja. Bahkan yang dipakai oleh kita itu kata Nabi itu adalah 1 juz dari 60 juznya neraka. Berarti kalau diambil 1 juz sisanya berapa? 59 lagi kan? 59 juz lagi tuh. Panasnya 1 juz sekarang aja sudah macam begitu. Bapak merokok nikmat betul, yang disedot adalah filternya. Coba kalau seandainya salah nyedot, kebalik bang, panasnya minta ampun. Itu baru sedikit aja. Sekarang tiba-tiba ada orang yang macam kita, tidak sekeras batu hidup kita, tapi nantang neraka. Batu Siti Fatimah aja nangis. Lantaran itu batu mendengar ayat Allah bahwa Allah akan menyalakan itu neraka dengan manusia dan batu. Nangis gak mau tuh batu. Makanya sampai dielus sama Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak bakalan masuk neraka. Makanya itu batu itu salah satu batu yang masuk surga tuh. Batu Siti Fatimah. Tuh. Kita ini kalau dibuka pendengaran gak bakalan berani apa-apa dah kita tuh. Kalau seandainya kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena
yang di sekitaran kita ini bertasbih semua, gemuruh itu. Gemuruh itu. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Kalau ke sawah itu coba, tengah malam ke sawah, itu makin jadi itu binatang sawah tuh. Rame itu di sawah tuh. Itu sebetulnya mereka itu bukan teriak-teriak massal begitu. Itu lagi bertasbih. Lagi bertasbih itu. Tiba-tiba lagi bertasbih diambil oleh kita, dimakan, digoreng. Kodok itu. Makanya pantas Sunan Bonang itu, Sunan Bonang dalam kisahnya itu kan bertemu dengan Raden Uman Said. Waktu Raden Umar Said itu masih jadi geng. Jadi geng. Ketika itu kan bertemu di Salatiga kan. Di Salatiga, kalau sekarang itu Semarang. Nah itu beliau itu tadinya mau merampok. Tapi apalah yang harus dirampok, kan gak ada bawa apa-apa kecuali tongkat. Cuman tongkatnya ini yang bikin giurnya Sunan Said ini. Karena kelihatannya tongkat ini terbuat jadi emas, padahal cuman kayu doang. Jadi dirubah sama wali itu. Akhirnya pengen direbut. Berebut tongkat, tapi orangnya didorong gitu. Akhirnya jatuh. Sunan Bonang jatuh. Begitu sudah jatuh nangis. Nangis dia. Ditanya sama Sunan Raden Said, "Kenapa engkau menangis?" "Aku kan cuma mendorong aja, nggak sampai berdarah." Apa jawabannya? "Aku bukan menangis karena engkau dorong, tapi aku menangis lantaran aku mencabut rumput ini." Ada rumput yang tercabut lantaran nahan dirinya. Kenapa bisa nangis begitu? Lantaran ini rumput lagi bertasbih. Sekarang aku cabut, berarti tasbihnya putus. Maka inilah yang disebutkan dengan ebit kiade. Mari kita tanya dengan rumput yang bergoyang gitu. Kenapa? Karena goyangnya rumput itu adalah lagi tasbih itu. Sekarang dicabut tanpa ada alasan, tanpa untuk kemanfaatan. Kalau untuk manfaat ya nggak apa-apa. Di rumah misalkan, jangan mentang-mentang kata Ustaz Ahmad ini rumput lagi bertasbih, biarkan aja Bang di rumah. Sampai rumput ke atas itu jangan. Kalau itu di rumah harus bersih, itu bersihkan kalau itu. Kalau untuk sapi, untuk kambing itu ambil silakan. Ini nggak ada apa-apa. Kalau tiba-tiba kita rusak, kita matikan, nggak boleh macam begitu. Karena itu lagi bertasbih. Nah itu simbolnya ya. Jadi batu saja jatuh dari atas ke bawah itu lantaran ada takut dengan Allah. Apalagi kita, harusnya kita ini lebih takut dengan Allah. Batu aja keras takut dengan Allah, apalagi kita yang lembek gitu. Jangan menantang dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah apalagi kalau orang Yahudi itu. Kalau orang Yahudi itu enggak begitu. Kerasnya hatinya orang Yahudi itu lebih keras lagi daripada batu itu. Makanya di dalam ayatnya ujungnya ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah, Allah tidak akan lengah dengan apa yang kalian lakukan. Sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan, semuanya akan tercatat di sisi Allah. Apalagi mereka orang Yahudi. Kemudian أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون. Apakah masih mengharap kalian, orang mukmin maksudnya, wahai orang mukmin, apakah kalian masih mengharap mereka itu ayyu'minu, beriman, lakum, untuk kalian? Harapan besar pada waktu itu orang mukmin itu, Yahudi itu iman gitu. Wa qad fana fariqum minhum. Dan sungguh kata Allah, ada segolongan dari mereka itu. Maksudnya yang dimaksudkan segolongan itu adalah pendeta-pendeta mereka.
Pendeta mereka itu yasma'una kalam Allah. Mereka sudah mendengar kalam Allah. Di mana? Maksudnya di dalam kitab Taurat. Mereka itu sudah tahu sebetulnya apa yang ada di dalam kitab Taurat. Maka pengetahuan mereka itu disebutkan sebagaimana orang yang mendengar. Karena memang orang mendengar itu tahu kan. Cuman masalahnya ketika mereka sudah mengetahui kalam Allah itu, summa yuharrifunahu. Mereka rubah. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka itu mengerti dengan apa yang ada di dalam kitab itu, mereka rubah. Wahum ya'lamun, bahkan mereka pun mengetahui itu. Merobahan atau perubahan apa yang mereka lakukan, mereka itu tahu tuh. Merubah apa sih yang dimaksudnya? Merubah sifatan-sifatan yang ada di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad. Itu mereka rubah. Sifatan Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat sudah disebutkan bahwasanya matanya itu hitam. Matanya tengahnya hitam. Lalu mereka rubah. Kata mereka Nabi Muhammad itu matanya biru. Itu. Kenapa mereka rubah? Karena mereka menginginkan bahwa Nabi akhir zaman itu sama dengan turunannya gitu. Sama dengan rasnya Bani Israel. Terus kemudian di dalam kitab Taurat sifatan Nabi Muhammad itu rambutnya agak kegimbal-gimbalan, keriting. Lalu mereka rubah bahwa rambut Nabi Muhammad lurus. Kan dia rubah. Dan perubahan-perubahan itu mereka tahu sendiri tuh. Bahkan mereka bilang bahwa kulit Nabi Muhammad itu kan putih. Mereka bilang kemerah-merahan. Jadi semua apa yang ada di dalam sifatan Nabi Muhammad mereka rubah semua. Bahkan hukum ranjam pun mereka rubah tuh. Hukum ranjam itu mereka rubah. Jadi simpulnya apa yang terjadi di dalam kitab Taurat yang berhubungan dengan sifatan Nabi Muhammad mereka itu selalu merubah. Supaya agar umat kedepannya itu mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu tidak seperti apa yang ada di Nabi Muhammad gitu. Jadi akhirnya belok gitu kan. Padahal mereka ngerti dengan apa yang mereka rubah itu. Nah ini kan bahaya. Bahkan ulama Yahudi itu disebutkan di dalam ayat lain menyebutkan bahwasanya qala ulama Yahudi najidu maktuban fit Taurat, aku menemukan tulisan di dalam kitab Taurat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, Abdul Mukhtar, hamba yang terpilih. La faddun wala ghalidun, tidak keras dan tidak bengis. Itu sifatan Nabi Muhammad. Wala sakhabun fil aswaq, dan juga Nabi Muhammad tidak pernah teriak-teriak di pasar. Tidak pernah, semua orang pasar harus beriman kepadaku. Enggak pernah Nabi Muhammad. Itu sifatan itu ditulis di dalam kitab Taurat itu. Dan mereka membaca sendiri itu. Bahkan wala jajzi bisayyi'ah, sifatan Nabi Muhammad tidak pernah membalas kejelekan. Kalau mereka jelek tidak pernah dibalas dengan jelek. Bahkan walakin ya'fu wa yaghfaru, Nabi Muhammad itu selalu memaafkan. Sifatannya itu selalu pemaaf. Tapi mereka itu sudah mengerti apa yang ada di dalam sifatan Nabi Muhammad, tapi dirubah. Nabi Muhammad itu bengis. Nabi Muhammad itu keras. Gitu. Itu adalah diksinya mereka. Padahal sejatinya Nabi Muhammad tidak begitu. Bahkan ajaran Nabi Muhammad itu sampai ke para sahabatnya pun juga tidak ada yang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar ketika menyuruh para sahabat yang lain untuk bertempur, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Tetap saja berwasiat dulu. Sebagaimana wasiatnya baginda Nabi, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membakar tempat ibadah. Itu selalu diutarakan. Bahkan
Ada cucu Nabi kan, yang bernama Zainal Abidin. Cucu Nabi Zainal Abidin itu ketika sudah terjadi pembunuhan Karbala, itu kan yang membunuhnya itu semua dihukum mati, ditangkap kan, semua dihukum mati. Ada yang kabur, pembunuhnya itu ada yang kabur. Kaburnya kemana? Masuk ke ranah majelisnya Zainal Abidin, berlindung di situ, bermalam di situ, bahkan mengkhodami Zainal Abidin. Nggak ada yang tahu kan bahwa itu adalah yang membunuh Hasan, Sayyidina Husain. Zainal Abidin ini hatinya lembut, Bang. Sampai dijuluki dengan sajdah kan, as-sajdah. As-sajdah itu tukang sujud, karena memang tukang ibadah. Begitu datang ke situ, itu orang yang membunuh Sayyidina Husain, itu dilayaninya sama beliau. Dikasih makan tiap hari, diperhatikan keinginannya, bahkan segala sesuatu kebutuhannya dipenuhi. Bahkan ketika mau balik, setelah naik ke kudanya, dipenuhin itu kantong kuda itu dengan dinar. Ini orang yang membunuh Sayyidina Husain heran. Apa yang terjadi dengan as-sajdah ini, heran sekali gitu. Lalu dia berkata, "Wahai Tuan, apakah engkau tidak kenal dengan aku?" Kata Zainal Abidin, termenung beliau. Lalu tiba-tiba kata beliau, "Iya, aku kenal engkau. Aku kenal. Engkaulah yang membunuh kakakku. Lalu kalau engkau itu sudah kenal dengan aku, kenapa engkau memperlakukan aku seperti itu?" Kata beliau, "Itu adalah akhlakmu dan ini adalah akhlakku." Coba. Jadi ini jawaban simpel sebetulnya, tapi mengandung filosofi yang luar biasa. Itu adalah akhlakku. Itu tuh yang mana? Maksudnya pembunuhan itu. Yang membunuh itu adalah akhlakmu. Tapi kalau ini untuk menjamu seorang tamu adalah akhlakku. Coba, apa enggak luluh tuh orang digitukan? Allahu alam, taubat apa enggak gitu. Dalam kisahnya itu enggak disebutkan. Tapi itulah akhlak gitu. Sampai anak cicitnya pun akhlak Nabi itu menerapkan seperti itu. Apalagi nabinya. Bisa dibayangkan oleh kita kan Nabi itu. Dah, maulidan kita ya. Maulid nih. Mumpung masih ada benang-benangnya nih. Masih terterap nih benang-benangnya, belum bunganya. Maulid ya. Nah, itu sifatan Nabi Muhammad itu begitu. Tapi mereka itu summa yuharrifunahu. Mereka merubah sifatan Nabi Muhammad, diputar balik pokoknya gitu. Diputar balikan fakta dengan apa yang terjadi itu mereka sebutkan lain. Jadi ibaratnya kalau Nabi Muhammad itu Mukhtar, Abdul Mukhtar, hamba yang terpilih, mereka bilang Nabi Muhammad bukan pilihan. Ada nanti Nabi Muhammad bukan pilihan. Lalu wala faddun wala ghaitun, tidak bengis dan tidak galak. Kalau mereka bilang Nabi Muhammad itu bengis, galak gitu. Selalu gitu kan itu. Jadi simpulnya apa yang ada di diri Nabi itu selalu dirubahnya. Gitu. Udah cukup ya, jam genap udah. Gak terasa kita. Bahkan dalam ayat lain pan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu wasfahu. Walau kunta ghalidhal qalbi, jikalau engkau itu punya hati yang keras, bengis, kasar, lam faddu min haulik, niscaya umat ini akan lari dari sisi engkau gitu. Nabi kalau berlaku kasar bengis, lari umat tuh, nggak bakalan mau dengan Nabi. Tapi kenapa umat itu selalu pengen dengan Nabi? Lantaran Nabi lembut hati, gitu. Tidak kasar kalau Nabi. Sudah cukup, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد الأمين اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك